Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Ibu. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Ibu. Semangat ya. Kenapa saya mengucapkan selamat pagi, padahal sekarang sudah siang ya? Karena walaupun pembelajaran kali ini dimulai pada siang hari, saya ingin kita tetap menjalaninya dengan semangat pagi. Jadi, kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya semangat pagi. Yes, seperti itu ya. Kita ulangi Ya, ya. Bu. Selamat pagi. Semangat pagi. Yes. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya mempersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada Yunita, saya persilahkan. Ya, Bu. Sudah siap ya, teman-teman? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Yunita. Kemudian Ya, Bu. selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Saya sebutkan satu persatu. Yunita Ningsih, Hadir, Bu. Selalu. semangat. Kemudian Dini Hidayah. Hadir Ibu cantik. Iya, Dini cantik juga ya. Kemudian Elis Fitria. Semangat ya Elis ya. Kemudian Holirun Nisa. Hadir Bu. Ya, kemudian Siti Nurhalimah. Hadiro. Ya, Lilis Pujianti. Hadir, Ibu. Ya, kemudian Anton Giptiawan, ini laki-laki yang paling perkasa di kelas ini ya. Hadir, Bu. Kemudian Setia Ratna Dewi. Hadir Bu. Seani Utami, ini yang paling Hadir. ya. Hadir Bu. Semangat ya. Semangat. Kemudian Siti Nurjana. Hadir Bu. Sudah terpanggil semuanya ya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua Bu. Hadir semua ya, baik. Hadir semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Masih dalam bab 2 eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai struktur, kebahasaan, pola penyajian, dan langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi. Masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu? Masih Bu. Ya. Jadi, karena kalian sudah membahas poin-poin tersebut, saya akan bertanya ke beberapa siswa ya. Siap-siap ya. Yang pertama, coba Yunita, sebutkan struktur teks eksplanasi itu apa saja ya? Ya, Bu. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Dan yang ketiga itu ada ulasan ya, Bu, kalau tidak salah. Ya, betul. Hebat Yunita. Ya, Selanjutnya, kepada Siti Nurjana, silakan coba sebutkan kebahasaan teks eksplanasi itu apa saja? Baik Bu. Kebahasaan eksplanasi itu yang pertama ada konjungsi kalau tidak salah ya Bu. Iya, betul. Konjungsi urutan konjungsi apa ya Bu, lupa ya. Apa coba? Urutan waktu ya Bu. Ya, iya betul. Kronologis. Kemudian kata kerja pasif. Ya, betul. Ya, terus ada konjungsi sebab akibat. Ya, betul. Hebat. Hanya
itu Bu yang saya ingat. Ya, terima kasih ya Siti Nurjana atas Ya. pemaparan mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, saya mau bertanya ke Siti Hardianti. Coba silakan sebutkan pola pengembangan teks eksplanasi itu ada apa saja ya? Ada dua, Bu. Pola Ya, betul. pengembangan. Apa saja coba? Ya, yang pertama pola pengembangan sebab akibat dan yang Ya. kedua pola apa ya, Bu? Apa coba? Pola pengembangan proses, Bu, kalau tidak Betul. salah. Hebat, Siti Hardianti. Dan yang terakhir, coba saya mau bertanya kepada Dini Hidayah. Coba sebutkan langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi itu apa saja kemarin ya? Menentukan topik ya, Bu. Ya, betul. Kemudian langkah Terus kedua. menentukan tujuan juga, Bu. Ya, harus untuk tujuannya apa ya? Ya. Lanjut. Apalagi ya, Bu, sumber data ya, Bu ya. Ya, kita harus mencari referensi ya dari sumber data. Lanjut. Kerangkanya juga, Bu. Ya, Harus setelah ada sumber data disusun ke dalam kerangka. Lalu setelah punya kerangka, dikembangkan, Bu, kerangkanya, Bu. dikembangkan menjadi apa? Menjadi teks eksplanasi dong, Bu. Iya, betul. Hebat ini. Dan yang terakhir, setelah dikembangkan, jangan lupa menyunting. Ya, betul. Hebat ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menjawab pertanyaan, mengulas kembali pembelajaran sebelumnya ya. Sekarang saatnya kita belajar memproduksi teks eksplanasi. Bagaimana? Ya? Ya tidak? Siap, Bu. Ya, tidak usah khawatir ya. Siap, Bu. Tenang saja, karena pada pembelajaran kali ini kita akan memproduksi teks eksplanasi secara berkelompok. Jadi kalian bisa tuh kerjasama antara anggota kelompoknya ya. Bebas, Bu, anggota kelompoknya, Bu. Nanti kita tentukan sekarang ya. Sebelum masuk pembelajaran ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran mengenai memproduksi teks eksplanasi, dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, diharapkan peserta didik atau kalian dapat memproduksi teks eksplanasi dengan struktur yang tepat. Kemudian diharapkan juga peserta didik dapat memproduksi teks eksplanasi dengan kebahasaan yang tepat. Jadi tujuannya dua ya, kalian harus dapat memproduksi teks eksplanasi dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Selanjutnya, sekarang kita bentuk 4 kelompok ya. Ini ada 16 siswa ya seluruhnya. Jadi, tiap kelompok terdiri dari 4 orang. Yuk, langsung saja seperti biasa kita berhitung ya anak-anak. Hitung 1 sampai 4, kalau sudah 4 balik lagi ke 1. Ayo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Udah semua ya, bagi kelompok ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap, Bu. Silakan, tadi yang mendapatkan angka 1 berkelompok atau duduk di meja sebelah sini. Kemudian kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, dan kelompok 4 sebelah sini. Oke, silakan. Ya, Bu. Baik, sebelum ke praktik memproduksi teks eksplanasi, saya akan paparkan terlebih dahulu contoh memproduksi teks eksplanasi, dimulai dengan mengenal struktur, kemudian kebahasaan, dan lainnya sebagai rangkaian bagi kalian ya, biar kalian paham nanti memproduksi itu caranya bagaimana dan harus terfokus ke dalam apa. Mari. Dalam memproduksi teks eksplanasi itu kita harus memerhatikan struktur teks eksplanasi. Tadi sudah disebutkan ya di awal bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Isinya merupakan latar belakang kejadian. Kemudian yang kedua, proses kejadian. Isinya itu kronologi dan penyebab terjadinya fenomena tersebut. Dan yang ketiga, ada ulasan yang isinya mengomentari konsekuensi. Selanjutnya mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama itu tadi disebutkan oleh Siti Nurjana ada konjungsi kausalitas ya. Betul Siti?
Oh, iya, Bu. Nah, kata hubung yang menyatakan sebab akibat dalam sebuah kalimat. Contohnya ada kata sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu. Ini ada contoh kalimatnya ya. Lingkungan rumah kami kebanjiran karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Kemudian yang kedua, ada konjungsi kronologis atau kata hubung yang menyatakan serangkaian waktu. Contoh katanya ada kemudian, setelah itu, dan pada akhirnya. Ini saya paparkan juga contoh kalimatnya ya. Coba diperhatikan baik-baik anak-anak. Contoh kalimat untuk konjungsi kronologis. Ini contohnya. Pada pagi hari, Pak Ridwan sudah memanaskan motor untuk persiapan berangkat kerja. Setelah itu, dia akan langsung berangkat bila motor sudah panas. Selanjutnya ada keterangan waktu atau keterangan yang menjelaskan periode kejadian dalam teks. Ada saat malam, kemudian pukul, sejak, hari, pokoknya yang berhubungan dengan periode kejadian ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Lebih dari 1 tahun sudah virus corona merabak di berbagai belahan dunia. Kemudian yang keempat atau yang terakhir dari kebahasan teks eksplanasi ini yaitu ada kata kerja pasif, yaitu salah satu jenis kata kerja yang subjeknya mengalami atau subjeknya dikenai pekerjaan. Jenis kata ini umumnya mendapat imbuhan di atau ter. Contohnya, mobil Jeep berwarna merah itu dikendarai oleh Paman Joko dengan sangat hati-hati. Kemudian, dalam pola pengembangan teks eksplanasi sebab akibat. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Ini contoh teksnya. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung Merapi. Hasil letusan gunung Merapi antara lain lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas. Pada akhirnya, fenomena bencana tersebut akan menyebabkan berbagai kerusakan seperti kerusakan lingkungan, tercemarnya udara, dan bahaya langsung bagi makhluk hidup. Selanjutnya, ada pola pengembangan proses. Jadi ini fokusnya ke proses terjadinya fenomena ya. Mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air di sekitar akan menjadi kering. Lalu gunung akan mengeluarkan suara gemuruh. Kadang disertai getaran atau gempa kecil. Kemudian endapan magma terdorong dari perut bumi oleh gas bertekanan tinggi. Setelah itu, letusan gunung berapi menghasilkan lava, gas vulkanik, hujan abu, dan awan yang panas. Itu untuk pola pengembangan eksplanasi ya. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Tadi sudah disebutkan oleh Dini ya langkah-langkahnya. Yang pertama itu mendaftar topik-topik atau menentukan topik, menentukan tema, apa saja ya. Tema dalam teks eksplanasi itu banyak, kemarin kita sudah bahas ya, ada budaya, kemudian ada sosial, ada fenomena alam, dan lain sebagainya. Nah, setelah menentukan topik, yang kedua yaitu menentukan tujuan. Ini contoh yang saya ambil itu untuk topik teknologi ya. Nah, tujuannya itu dapat mengetahui manfaat dan dampak dari kemajuan teknologi dalam telepon seluler. Setelah menentukan tujuan, kita harus mencari sumber data. Karena kalau tanpa data, kita tidak bisa memproduksi teks eksplanasi ya, anak-anak ya. Sumber datanya itu bebas dari mana saja. Bisa berupa karya ilmiah, makalah, halaman, di dalam website, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendapatkan sumber, kita tulis ke dalam perangkat teks. Seperti ini ya contohnya. Strukturnya apa, kemudian topik yang akan dibahas apa, kita tuangkan dalam sebuah kerangka. Kemudian setelah kerangka itu dibuat, kita akan mengembangkan teks tersebut. Ini ada contoh dalam pengembangan teks yang berhubungan tadi dengan teknologi ya. Kita kembangkan berdasarkan strukturnya, ada identifikasi fenomena, ada proses kejadian, dan yang terakhir ada ulasan. Sampai di sini paham tidak mengenai proses memproduksi teks eksplanasi ini?
Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya, Kalau Anton, paham, Yunita? Bu. Selanjutnya, nah setelah mendapatkan penguatan tadi, saya bagikan LKPD yang akan kalian gunakan ya. Silakan. Oh, saya terlewat ya. Setelah tadi melakukan eh, menuangkan dalam teks itu kita terakhir harus menyunting ya anak-anak, jangan lupa. Saya tadi lupa loh memberitahunya. Menyunting itu dilihat dari isi teksnya, kemudian dari strukturnya, kemudian dari kaidah kebahasaan, dan tidak lupa juga ejaan dan tanda baca. Karena kita ini kelas bahasa Indonesia, tentu saja ejaan dan tanda bacanya harus baik dan benar. Begitu ya anak-anak ya. Silakan. Setelah mendapat penguatan tadi, saya bagikan LKPD yang akan kalian gunakan ya. Silakan bekerja kelompok memproduksi teks eksplanasi dan tuangkan dalam LKPD yang sudah kalian terima ya. Waktunya saya beri 30 menit cukup ya. Bagaimana anak-anak? 30 menit cukup ya? Cukup, Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Ya. Bu. Bu mau bertanya. Ya, boleh. Siapa yang mau bertanya ini? Siti Nurjanah, Bu. Ya, silakan Siti Nurjana mau bertanya apa? Itu untuk menentukan topiknya bebas, Bu. Terserah kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Siti Nurjana ya. Sesuai kesepakatan kemarin ya, kemarin pada pertemuan kemarin sudah kita sepakati, kita membatasi dengan 2 topik saja, biar kalian nggak kemana-mana ya. Biar kalian terfokus, saya membatasi 2 topik, yaitu fenomena alam dan fenomena sosial. Langsung dibagi saja ya. Kelompok 1, silakan memproduksi eksplanasi dengan topik fenomena sosial. Kemudian kelompok 2, fenomena alam. Kelompok 3, fenomena sosial lagi. Dan kelompok 4, fenomena alam lagi. Begitu. Iya, Bu. Silakan. Makasih. Ruangan dalam LKPD ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, informasinya boleh dari internet tidak? Iya, boleh. Karena di pembelajaran bahasa Indonesia ini dipersilahkan membawa gawai atau alat elektronik berupa handphone. Kalian boleh berselancar ya, mencari sumber data yang kalian butuhkan di internet. Silakan. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain, ayo. Kemudian, berdasarkan sumber data yang sudah kalian temukan, tuangkan dalam bentuk kerangka. Jangan lupa ya, silakan. Tadi kan sudah menentukan tema atau topik. Kalian mencari sumber data juga sudah tadi ya, di internet boleh. Setelah itu kalian bentuk menjadi sebuah kerangka. Sudah? Sedang proses, Bu. Ya, silakan. Nanti setelah membuat kerangka, kalian kembangkan menjadi sebuah teks yang utuh ya. Kemudian jangan lupa tadi setelah menjadi teks yang utuh itu kalian tetap harus bekerja satu hal lagi. Apa coba? Menyunting, Ya, apa? Sederhana ya. menyunting ya. Menyunting, ya betul. Jangan lupa menyunting ya. Tadi menyunting itu dari berbagai faktor, dari isinya, kemudian dari strukturnya, dari kebahasan, dan jangan lupa yang terakhir apa? Menyunting dari, Ejaannya, Bu. ya betul, ejaan dan tanda baca. Hebat. Baca. Bu, saya boleh lihat ini gak apa? Jadi kalau misalnya takut salah huruf kapitalnya, boleh lihat KBBI kayak gitu gak, Bu? Boleh, silakan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan selalu disarankan ya, kalian harus mempunyai KBBI, baik dalam bentuk buku atau dalam bentuk aplikasi di gawai kalian masing-masing. Boleh, silakan. Ibu, Ya, Tiar, ya, hadir. Tiar saya izin ke toilet boleh, Bu? Boleh, Tiani, tapi sendirian saja ya, tidak usah ditemani ya. Ibu mah. Iya, Iya, siap, Bu. berani. Sudah besar toh. Ya, silakan. Siap, Bu, siap. Ya, Ibu ini waktunya sampai jam berapa ya, Bu? tadi kita mulai jam 8.30, saya beri waktu 30 menit, berarti sampai jam 9 ya, setia ya. Iya, Bu, siap.
Bu Tiar mau bertanya, Bu. Ya, silakan Yunita mau bertanya apa? Bu, misalnya aspek kebahasaannya tidak lengkap, misalnya hanya 3 unsur saja, boleh tidak, Bu? Iya, boleh silakan, tapi diusahakan semaksimal mungkin 4 unsur kebahasaan yang tadi kita bahas, diusahakan harus ada. Ya, berusaha dulu ya. Oh, iya, iya, siap, Ibu. Ya, waktunya 5 menit lagi ya anak-anak ya. Ayo, segera diselesaikan. Iya, Bu. Yang sudah boleh istirahat, Bu? Nanti Anton, sabar ya. Nanti kalau Bu. lapar, kalau haus, kita punya waktu untuk beristirahat setelah pembelajaran hari ini. Oke? Siap, Bu. Ya, baik. Waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Sudah selesai juga ya produksinya ya. Pada hebat-hebat nih kelompok-kelompok 1 sampai kelompok 4. Pasti sudah Iya, Bu. selesai semua pekerjaannya ya. Selanjutnya, saya akan mempersilakan kepada perwakilan kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Mau kelompok berapa dulu? Ayo. Kelompok 3, Bu. Ya, boleh. Silakan. Semangat sekali ya kelompok 3 ini ya. Kelompok 2, Iya, Bu. semangat tidak kelompok 2? Semangat ya. Ya, silakan. Semangat, Bu. Ya, harus semangat juga. Semangat pagi. Pagi, Pagi, Nah, yes. kalau saya Pagi. bilang selamat pagi, kalian jawab semangat pagi. Yes, seperti itu ya. Selamat Ya. pagi. Semangat pagi. Yes. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan ya. Lanjut kita presentasi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Bu, kelompok 3 dulu, Bu. Oh iya, kelompok 3 tadi ya yang mau pertama tampil. Ya, silakan kelompok 3. Ya, Bu. Ya, ke depan ya, Bu ya. Ya, ke depan silakan. Yunita ngisi perwakilan dari kelompok 3 ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dan Ibu Guru, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 untuk membuat teks eksplanasi. Bukan membuat ya Yunita, maaf saya koreksi. Memproduksi. Ibu, Sesuai maaf. KBC ya. Iya, iya, Ibu. Ya, silakan. Ya, ini kelompok 3, topiknya itu fenomena sosial ya, Bu. Ya. Sebetulnya kami mengambil virus Coba, corona. maaf ini, Yunita tolong suaranya yang lantang, biar teman-teman iya. juga antusias dan Oh, semangat iya, ya. iya. Ya, Ibu. Siap, siap. Silakan. Ya, virus corona. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Isinya, virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Kemudian struktur yang kedua, proses kejadian, isinya virus corona adalah bentuk kumpulan virus yang mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia. Kemudian, virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Namun, belum ada bukti yang kuat untuk dugaan tersebut. Karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini dan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak. Kemudian struktur yang ketiga yaitu ulasan. Rajin-rajinlah mencuci tangan dan mengenakan masker ketika keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita semua berharap agar virus ini menghilang secepatnya dan kondisi kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, itu untuk kaidah kebahasaannya disebutkan ya, Bu ya? Ya, disebutkan ya dari struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan.
kaidah kebahasaan yang tadi sudah disebutkan dalam kalimat dalam teksnya ya Bu ya. Yang pertama itu ada konjungsi kausalitas, itu Ya, ada konjungsi karena dalam kalimat karena penyebarannya yang sangat cepat dan luas, virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi global hingga saat ini. Jadi konjungsi kausalitasnya adalah karena. ya, Kemudian yang kedua konjungsi kronologis dalam kalimat. Kemudian, virus ini akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dapat berujung pada kematian. Konjungsi kronologisnya itu kemudian, Ibu. ya, Selanjutnya, yang ketiga ada keterangan waktu dalam kalimat. Virus corona sendiri sudah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Keterangan waktunya itu ada Maret 2020 ya, ya, Ibu betul. dan teman-teman. Dan yang terakhir itu ada kata kerja pasif dalam kalimat. Awalnya, virus corona diduga ditularkan dari hewan liar yang dimakan oleh manusia, seperti kelelawar dan ular. Kata kerja pasifnya itu ada ditularkan, Ibu. Ada Ibu Handi di sana ya, Bu. Ya, betul. Ya, itu saja, Ibu. Sekian presentasi dari saya, perwakilan kelompok 3. Mohon koreksi dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Yunita atas paparan dari hasil kerja kelompoknya. Saya izin menanggapi terlebih dahulu ya. Dari teks eksplanasi yang diproduksi oleh kelompok 3 ini bagus ya. Pemilihan topik dan temanya bagus sesuai keadaan yang kita alami saat ini ya. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada kita semua, kita itu masih dalam keadaan pandemi ya. Jadi, tolong jangan abai terhadap prokes ya, protokol kesehatan. Baik, terima kasih ya kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil kerjanya. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman untuk menanggapi hasil kerja dari kelompok 3 ini. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Silakan, dari kelompok mana? Kelompok 1, Bu, izin menanggapi. Ya, boleh, silakan. Kelompok 1 hebat ya, aktif ya. Silakan, Hairunisa. Iya, Bu. Tadi apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3, kelompok Yunita, menurut kami sudah bagus. Karena Ya, pertama, tadi Yunita sudah menyebutkan bahwa sudah ada di dalamnya, sudah sesuai strukturnya, seperti sudah disebutkan, ada identifikasi fenomena, ada urutan peristiwa, dan juga ada ulasan. ya, Lalu, betul. ya, dari segi kebahasaannya juga tadi Yunita menyebutkan sudah ada keempat-empatnya, Bu. Ya, Tadi, hebat ya. iya betul. Lalu tadi ada kausalitas seperti karena, lalu ada kronologi seperti kemudian, Ya, keterangan waktu seperti Maret 2020, dan yang terakhir ya, itu ada pasif kalau tidak salah ditularkan ya, Bu ya. ya, betul. Ya, Imbuhan betul. di Ya. depan kata Tap- dasar ya. Tapi Bu, saya takutnya salah mendengarkan. Tadi kalau tidak salah, Yunita tidak menyebutkan tentang pola pengembangan eksplanasinya ya, Bu ya? Nah, iya, coba ditanyakan kelompok 3 kepada Yunita. Coba, tadi tidak dipaparkan ya pola pengembangannya ya? Oh iya, Bu. Tidak, Bu. Kami Iya, lupa itu, Bu. Maaf, Bu. iya, silakan kembali lagi ke Yunita untuk menanggapi. Ya, kalau menurut saya, Bu, tadi kalau tidak salah pola pengembangannya termasuk ke sebab akibat bukan ya, Bu? Iya, betul. Hebat, Yunita. Jadi, pola pengembangannya itu pola. Sebab akibat, Bu. Nah, ya, hebat. Iya. Terima kasih ya. Ya, demikian, Bu, tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Yunita atas tanggapannya dari kelompok 1 kepada kelompok 3. Ya, Sama-sama, Ibu. ya, betul ya anak-anak. Selain dijelaskan mengenai struktur dan kebahasaannya, dalam memproduksi teks eksplanasi juga sebaiknya dipaparkan pola pengembangan apa yang digunakan dalam memproduksi teks tersebut. Hebat ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah berhasil membuat atau memproduksi teks eksplanasi dan memaparkan hasil kerjanya masing-masing serta ditanggapi oleh kelompok lain yang tidak berpresentasi. Baik,
Sebelum pembelajaran kali ini diakhiri, kira-kira ada yang tahu tidak? Kenapa sih kita berlatih memproduksi teks eksplanasi ini secara berkelompok, kemudian harus dipresentasikan? Silakan, ada yang mau menjawab? Kenapa? Kira-kira alasannya? Ini untuk merefleksi pembelajaran hari ini ya. Untuk melatih keberanian, Bu, keberanian berbicara di depan umum. Hebat Siti Nurjana, betul ya. Kenapa kita pembelajaran kali ini menggunakan memproduksi teks eksplanasi ini dengan proses berkelompok dan berpresentasi itu untuk melatih kita menanamkan nilai karakter kerjasama dan percaya diri dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, terutama pada pembelajaran kali ini yaitu memproduksi teks eksplanasi. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, untuk pertemuan minggu depan, berhubung pembelajaran pada bab 2 teks eksplanasi ini sudah selesai ya anak-anak, maka kita pada pertemuan selanjutnya akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Ada yang tahu pembelajaran berikutnya itu apa? Tentang teks ceramah, Bu. Ya, betul. Hebat. Siti Nurjana hebat sekali ya. Pada pembelajaran berikutnya yaitu kita akan mempelajari bab 3, teks ceramah. Jadi, silakan kalian eksplor terlebih dahulu ya secara mandiri. Dimulai dari pengertian teks ceramah itu apa, kemudian strukturnya, kebahasaannya. Kalian eksplor terlebih dahulu ya. Silakan bekerja secara mandiri. Baik, sudah cukup ya pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, Ibu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kalian hebat, kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah kasih, Ibu. Dadah Ibu. Terima kasih, Ibu. Istirahat ya, Bu. Ya, silakan istirahat karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10, sudah waktunya istirahat. Boleh, silakan. Oke, sudah ya Bu Tiar.